Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Alkisah di sebuah negeri kecil ada jam pasir ajaib yang hanya boleh diputar sekali. Setelah dipakai satu kali, jam pasir itu akan hancur dengan sendirinya. Siapapun yang memutarnya punya kesempatan untuk mengulang satu hari yang pernah mereka lewati. Banyak orang tentu ingin memilikinya. Tapi raja negeri itu menyimpannya baik-baik di ruang terkunci. Ia berupaya tidak memakainya untuk perang atau untuk kekuasaan. Ia menunggu hari yang tepat. Suatu hari negeri itu dilanda gagal panen. Gudang kosong, rakyat kelaparan. Negeri itu diambang kehancuran. Para penasihat meminta raja memutar jam pasir agar bisa kembali ke masa panen melimpah. Raja itu pun masuk ke ruang jam pasir sendirian. Ia mengambil jam pasir itu lalu terdiam. Ia berdiri lama untuk memutuskan ke hari apa ia harus kembali. Setelah cukup lama berpikir, ia memutuskan hari yang ingin ia ulang bukan pas panen, tapi tentang keputusan yang dulu pernah ia buat. Ia pun memutar jam pasir itu. Hari berubah ke masa muda raja ketika seorang pengelana miskin meminta izin membuka ladang kecil di pinggir negeri. Saat itu raja muda menolak karena takut wilayahnya berkurang. Kali ini raja memperbolehkannya. Waktu berulang berjalan mulai dari waktu itu. Ladang kecil itu mulai menghasilkan. Orang-orang mulai belajar menanam, makin banyak ladang dan hasil panen meningkat dan jenis panen semakin beragam. Negeri tidak lagi bergantung pada satu gudang dan masa kelaparan tidak terulang. Jam pasir ajaib itu tidak ada, tidak pernah ada. Cerita ini mengajarkan kita untuk ketika memutuskan sesuatu di hari ini, jangan hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri, namun pikirkan untuk kepentingan dan kebutuhan lebih banyak orang. Dampaknya kepada orang lain dan dampaknya kepada dunia yang akan kita tinggalkan suatu hari nanti. Memulai sesuatu yang baru seringkali terasa beresiko. Kita takut merugi, kita takut repot, maka selalu pilih yang aman dan gampang, yang pasti-pasti sajalah. Namun jika kita rela membayar harga lebih dari biasa, Tuhan kiranya memperhitungkannya dan menumbuhkan dampak yang lebih besar, bahkan lebih daripada yang pernah kita bayangkan. Pilihan yang beresiko dan merepotkan hari ini bisa menjadi kekuatan menghadapi kehidupan keluarga dan generasi kita di kemudian hari. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tahun ini Efrata memulai kembali gerakan kemuritan untuk menguatkan karakter jemaat Efrata sebagai murid Kristus yang tertanam kuat dalam keluarga rohani Efrata, bertumbuh besar dan dalam firman dan kehendaknya, dan akan berbuah lebat, berdampak jadi berkat dimanapun, dan kuat menghadapi tantangan zaman dari generasi ke generasi yang tetap menyembah Tuhan kita dalam Kristus Yesus. Mulai dari masing-masing kita, refresh bagi yang sudah pernah dan mulai baru bagi yang belum. Mari kita putuskan untuk mulai sesuatu yang akan berdampak besar nantinya. Kita harus bergegas karena ini juga sudah agak terlambat. Kita nggak punya jam pasir ajaib untuk mengulang waktu. Tapi kita masih punya waktu dan kesempatan untuk memulai sesuatu yang kita percaya akan terus menjaga keluarga dan generasi kita kuat di dalam Kristus. Karena itu mari, jangan sampai ada yang tidak. Kita ikuti semua proses family discipleship dalam gereja kita tahun ini karena kita adalah keluarga murid Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami mau terus belajar, kami mau terus diperlengkapi karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menuntun kami kepada kebenaran, pengertian dan juga pengalaman kami akan Tuhan itu yang akan menguatkan kami menghadapi setiap tantangan zaman. Karena itu berkatilah GMI Efrata, seluruh jemaat untuk rindu menjadi murid Kristus yang juga nantinya akan memuridkan dari generasi ke generasi dan bahkan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang hari ini dalam pelayanan mereka di tempat-tempat kerja. Pagari mereka dengan kasih setia-Mu untuk mereka tetap mengalami Tuhan dan juga jadi berkat dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.